Shalom. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, anak-anak, pagi hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari anak-anak, Bu Iga undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan bersama Tuhan, Aku Bisa. Short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta 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 bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Mari anak-anakku, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Kami boleh menyanyi dengan sukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hari ini waktu yang indah kami boleh pakai bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami semua. Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami semuanya, sehingga setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, dan firman itu akan menjadi bagian hidup kami, hidup anak-anak-Mu, dan firman-Mu menyempurnakan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Saya mengajak anak-anak bersyukur pagi hari ini karena kita bisa beribadah, bisa bersekutu, dan memuliakan nama Tuhan. Baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan untuk mendasari firman Tuhan yang akan anak-anak dengarkan, Pak Rudi akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Yakobus 2 ayatnya 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita yang bisa Pak disampaikan kepada kalian. Demikian cerita yang anak-anak bisa perhatikan. Ada kisah di mana kisah ini dari negeri Jepang. Pada suatu waktu ada seorang anak kecil atau gadis kecil. Ketika tidur, dia bermimpi. Dia diajak oleh seorang malaikat untuk pergi ke surga. Diajaklah gadis kecil itu ke surga. Ketika sampai di surga, di tempat yang indah itu, gadis kecil ini diajak ke sana kemari untuk ditunjukkan tempat-tempat yang indah oleh malaikat yang mengajaknya. Tibalah pada satu waktu, gadis kecil ini diajak memasuki sebuah gedung yang besar, yang bersih, dan ketika masuk ke gedung itu, maka di sana ada sebuah pemandangan yang membuat hati gadis kecil ini bertanda tanya atau penuh tanda tanya. Di gedung itu ada banyak rak-rak atau semacam almari, begitu, dan kemudian anak kecil ini ditunjukkan satu persatu. Dan ketika melihat begitu banyak rak di gedung itu, satu pemandangan yang aneh. Maka gadis ini bertanya kepada malaikat yang mengajaknya, Pak malaikat, itu mengapa rak yang satu ini semuanya berisi telinga, ada yang kecil, ada yang besar, dan begitu banyak. Maka malaikatnya menjawab, oh ini
ini adalah telinga anak-anak yang kecil ini, yang besar-besar telinga orang dewasa. Ini yang masuk ke surga telinganya saja. Karena ketika ada di dunia, dia mendengarkan nasihat orang tuanya, dia mendengarkan nasihat guru sekolah minggunya, dia mendengarkan nasihat firman Tuhan dari pendetanya. Tetapi dia hanya mendengarkan saja dengan baik. Selebihnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengerjakan perintah orang tuanya, dia tidak mengerjakan apa nasihat gurunya, dia tidak mengerjakan apa kata pendeta waktu pendeta berkhotbah. Jadi hanya mendengarkan saja, tetapi perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya sehari-hari tetap suka berbuat dosa. Ada yang mengambil, mencuri, ada yang bertengkar, ada yang menyakiti orang lain. Maka yang bisa masuk surga hanya telinganya saja itu, lihat. Gadis kecil ini kemudian mengangguk-angguk mendapat penjelasan dari malaikat. Diajaklah ke tempat berikutnya, agak bergeser begitu. Di tempat yang satu pemandangan sudah mengundang tanda tanya si gadis kecil. Di tempat berikutnya sama. Di sana masih ada rak-rak yang begitu banyak. Dan yang di tempat itu ternyata hanya saja yang di pemandangan gadis ini berisi itu lidah-lidah, mulut. Begitu banyak di rak itu, ratusan bahkan ribuan. Gadis kecil ini penuh tanda tanya. Maka bertanyalah dia kepada malaikat yang mengajaknya. Pak malaikat, ini begitu banyak lidah, begitu banyak bahkan ratusan mungkin ribuan ini. Apa ini maksudnya? Maka malaikatnya menjelaskan, ini adalah lidah dari orang dewasa, juga lidah anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki. Suka memuji Tuhan, suka memuliakan Tuhan. Tetapi hanya lidahnya saja yang di sini. Karena setelah memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, tingkah laku sehari-harinya tetap saja suka berbuat dosa. Maka yang ada di surga cuma lidahnya saja. Itulah penjelasan malaikat kepada gadis kecil ini. Maka masih ada tempat yang ditunjukkan, tetapi singkat cerita diajak pulanglah si gadis kecil ini setelah mendapat penjelasan begitu banyak dari malaikat. Lalu gadis kecil ini dalam tidurnya dia terbangun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang tadi kalian dengarkan, ternyata ada orang, ada anak, ada perempuan, ada laki-laki yang seperti dalam cerita yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh seorang malaikat tadi. Ada banyak orang bisa mendengarkan nasihat orang tuanya. Ada banyak anak mendengarkan nasihat dari guru sekolah minggunya. Ada banyak orang mendengarkan nasihat firman Tuhan dari pendetanya. Tetapi sikap tingkah lakunya sehari-hari masih menunjukkan perbuatan-perbuatan dosa. Masih menipu, masih menyakiti, masih bertengkar, masih berbohong, masih juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan curang, dosa, dan sebagainya. Demikian pula ada orang yang suka memuji nama Tuhan. Ada anak-anak yang bisa memuji nama Tuhan, tapi hanya dengan mulutnya saja, dengan lidahnya saja. Selebihnya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka dalam cerita tadi disampaikan, ya itulah keadaannya. Yang dimaui dari cerita ini, yang dimaui oleh firman Tuhan yang tadi Paulus disampaikan, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan dengan perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Artinya kita beriman pada Tuhan. Kita beriman punya Tuhan Yesus. Tetapi tidak cukup kita beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan iman kita itu dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalau ada nasihat dari orang tua, dari bapak ibu guru, belajar ya, kurangi bermainnya ya, maka enggak cukup kalian dengarkan, kerjakan itu. Seperti yang dinasihatkan orang tua, dinasihatkan oleh bapak ibu guru. Kerjakan dengan keikhlasan, dengan kesukacitaan. Ya, kemudian banyak nasihat lagi, kerjakan, jangan cuma didengarkan saja. Karena banyak orang seperti itu,
ketika disuruh belajar iya, mengangguk iya, ya. Tetapi prakteknya tidak dikerjakan sama sekali. Demikian pula hal-hal yang lain yang baik jarang dikerjakan. Misalkan kalian di sekolah mendapat nasihat dari Bapak Ibu guru, kamu harus mulai bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan. Misalkan sekedar melipat selimut, mencuci piring, membuka jendela, membersihkan mungkin tempat dengan kemucing. Sekedar perbuatan ringan dinasihatkan, tetapi di rumah prakteknya tidak pernah dikerjakan. Padahal mendengar nasihat yang baik dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan anak-anak, itulah yang dimaui Tuhan. Sekali lagi, ketika kalian beriman di dalam Tuhan Yesus, kalian percaya pada Tuhan Yesus, maka harus ada perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Ada perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Anak-anak, oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita menunjukkan bahwa kita orang yang bisa berbuat kebaikan, berbuat kebenaran. Satu cerita penutup untuk renungan firman Tuhan hari ini. Ada seorang yang pandai mengendalikan dayung atau juru dayung dari Skotlandia. Si juru dayung ini memberikan tulisan untuk dayungnya. Di sebelah kanan itu diberi tulisan iman, di sebelah kirinya diberi tulisan perbuatan. Maka banyak orang bertanya-tanya, apa maksud dari si pendayung ini membuat tulisan pada dayungnya iman dan perbuatan? Maka banyak orang bertanya, apa maksudnya dayung itu kamu buat tulisan seperti itu? Maka si pendayung ini, juru atau ahli dayung ini menjelaskan, kalau aku mendayung dengan sebelah kiri saja dayungku yang ada tulisannya iman, maka perahuku cuma berputar di sini aja, nggak bisa bergerak kemana-mana. Demikian pula kalau aku menggunakan dayungku yang sebelah kanan itu yang ada tulisannya perbuatan itu, hanya itu yang aku pakai untuk mendayung, maka dayungku, perahuku ini hanya akan berputar di situ saja. Tetapi ketika aku menginginkan supaya dayungku, perahuku ini bisa bergerak maju, bahkan ketika berlomba aku mencapai kemenangan, maka dua-duanya harus aku gerakkan seimbang. Dayung kiri, dayung kanan, dayung kiri, dayung kanan, iman, perbuatan, maka perahuku akan bergerak maju dan akan mencapai finish yang ditentukan. Anak-anak, kalian, kita semua hidup punya tujuan. Maka kerjakan seperti kata firman Tuhan, iman kita kerjakan, kita punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, lakukan juga perbuatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terjadi, hidupmu akan semakin maju, semakin nyata, bahkan masa depan di depan sana, seperti perahu yang menuju ke finish itu, masa depanmu akan sampai di sana. Kalau iman dan perbuatanmu kamu kerjakan bersama-sama, kamu kerjakan kedua-duanya, tidak salah satu. Demikian firman Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Engkau mengajar kami untuk hidup beriman di dalam Engkau dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik sesuai dengan firman-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kehidupan kami. Kami yakin Tuhan pasti memberkati kami semua. Terima kasih, berkati anak-anak sekolahnya, berkati anak-anak kesehatannya, demikian pula memberkati orang tua yang bersama-sama dengan anak-anak, memberkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak boleh menyelesaikan tugas-tugasnya lagi, boleh belajar lagi. Dan ingat, anak-anak juga persiapan untuk penilaian tengah semester. Banyak belajar, banyak berdoa, mengucap syukur, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak semuanya.